Tapi gue bener-bener bilang ke kalian bahwa gue tuh ngerintis dari awal, dari nggak punya apa-apa, dari jualan arang, beli dari pasar, terus bakar, terus jual ke tukang sate, jual ke restoran, sampai akhirnya naik level ke pabrik, terus punya mobil, terus kejual karena ketipu dan lain-lain. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Jul Ekspor. Di video kali ini gue pengen cerita sedikit karena mungkin teman-teman ini tahu banget kalau gue itu salah satu orang yang suka banget sama otomotif, khususnya mobil. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya gue ini dulu itu dari keluarga susah, kita apa-apa kemana-mana naik bajai, udah gitu kalau naik motor juga bonceng 3 sama bokap, nyokap gue, atau bahkan cici gue, jadi kita bonceng 4. Dan di video kali ini gue pengen jelasin kayak daftar mobil apa sih yang pernah gue punya, supaya ini bisa jadi motivasi kalian. Kalau misalnya bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, bisa punya juga kendaraan yang kalian impikan. Itu sebabnya gue ngelis beberapa kendaraan, daftar kendaraan yang gue punya beserta kondisi gue hari itu, kenapa gue bisa punya mobil. Yang pertama, di tahun 2016 gue pernah punya Mazda 2 GT warna putih. Jadi kenapa gue beli di tahun 2016? Karena saat itu di tahun 2015, pertengahan sampai 2016 awal, itu gue bener-bener kayak ngulik gitu ya, gimana caranya bikin arang yang bagus, sampai akhirnya bikin briket. Dan gua ini datangin banyak orang untuk mau nggak jadi investor saya bikin pabrik. Dan di awal tahun 2016 sampai akhirnya gue bikin pabrik itu kita butuh waktu 4 bulan sampai gua dapat kontrak 1,4 juta dolar. Kalau kalian yang nggak pernah denger cerita lengkapnya, gua ada podcast sama Bang Densu, jadi kalian bisa langsung lihat. Di situ gue cerita gue dapat kontrak 1,4 juta dolar. Dan keuntungannya udah tahu berapa, dan udah gitu orderannya jelas selama 1 tahun. Makanya akhirnya ketika gue dapat untung, gue memberanikan diri untuk beli Mazda 2 GT warna putih. Tapi hari itu gue nggak beli cash, gue beli kredit, dan tapi gue tenornya cuma 1 tahun. Sampai akhirnya gue selesai di tahun 2017. Dan di tahun 2017 gue mencoba mengekspansi bisnis gitu ya ke Maluku. Kalau kalian juga udah tahu ceritanya mungkin, gue bikin kopra di sana, gue bikin serabut kelapa di sana, gue bikin kokopit di sana, sampai akhirnya ya namanya bisnis nggak semua berjalan mulus, dan gue ketipu 3 kontainer, rugi banyak, hampir 1 miliar, dan gue harus ngejual mobil. Jadi tahun 2017 gue jual lah itu Mazda 2 GT. Sayang banget ya, cuma 1 tahun. Nah selanjutnya dari 2017, 2018 itu gue nggak punya mobil karena gue bener-bener ngerintis bisnis lagi dari awal. Dan gue selalu berpikir, gimana ya caranya kalau gue ini nggak cuman pabrik, tapi gue bisa bikin ekosistem logistiknya. Itu sebabnya 2017 gue ngulik semua sambil ngejalanin bisnis, jadi bisnis pabriknya tetap jalan. Udah gitu bahkan gue megang beberapa pabrik lain, yaitu cerita lain ya. Tapi gue sambil bikin gimana caranya gue harus punya perusahaan teknologi. Dan di 2018 akhirnya gue memutuskan untuk bikin satu startup namanya Piniship. Hi, my name is Julio. I'm the founder of Piniship. CEO Piniship, Julio. Hai, nama aku Julio. Aku 23 tahun. Aku founder dan CEO dari Piniship. Nah, jadi Piniship adalah sebuah startup yang berbasis digital untuk membantu ekspor Indonesia. Dan dengan Piniship sebenarnya mereka nggak usah pikir lagi kalau ekspor itu susah. Jadi ekspor itu gampang, segampang mereka beli tiket pesawat di aplikasi online, dan itu yang kita kerjakan. Jadi kalau kalian juga nggak tahu Piniship, banyak videonya beredar di YouTube tentang apa itu Piniship dan gue ngebangun Piniship tuh kayak gimana. Jadi kayak bener-bener kita tuh ngerintis. 2018 gue nggak punya mobil, jadi kemana-mana naik motor. Jadi kalau gue harus kayak datengin investor kesana kesini tuh naik motor, dan kalau nggak naik Grab kalau hujan. Jadi seru banget sih di situ kalau gue ketemu sama investor, terang nih naik motor Evo yang gue selalu ceritakan, dan gue gak akan pernah jual juga ini motornya. Itu gue kalau lagi panas tiba-tiba hujan, wah repot tuh, lagi pas mau ketemu investor pula. Jadi bener-bener gue 2017, 2018 gak punya mobil, gue pakai motor. Dan 2019 akhirnya gue dapat beberapa project gitu ya. Contohnya salah satunya adalah dulu gue pernah pegang tol laut. Jadi tol laut itu salah satu project meganya Pak Jokowi. Dan profit company kita gitu ya, itu benar-benar ditunjuk untuk bisa ngebantuin tol laut hari itu. Jadi udah gitu ya, bisnis berkembang, mulai naik lagi, dan akhirnya gue beli Mazda 2, tapi nggak GT yang second, tapi itu harganya sekitar 160 juta.
mobil tahun 2018. Gue beli itu, kilometer juga masih kecil. Terus udah gitu, pakailah 2019. Terus jalan bisnis sampai akhirnya gue ketemu nih pola bisnis ekspor yang baru. Gue bikin ekosistemnya, nggak cuma dari sisi pabrik, supply, gue bikin sticknya. Gue mulai ngembangin ke desa, jadi ngebantuin desa-desa untuk ekspor. Gue juga sekarang jadi investor untuk permodalan. Dan mungkin kelihatannya kalau di cerita ini kesannya kayak cepat banget ya, tapi sebenarnya kalau kalian ngejalanin selama 1 tahun, 2 tahun, dan kalian ngelihat setiap hari fokus di bisnis yang sama, sebenarnya kelihatannya memang capek kok kalau kalian ngerasain ya. Kalau di cerita YouTube kan cuma 2 menit 3 menit kayaknya cepat dan gampang, tapi sebenarnya aslinya tuh nggak segampang itu guys. Jadi gue bener-bener ngerintis sampai akhirnya di 2020 gue mulai bikin ekosistem yang ekspor yang jauh lebih lengkap. Terus udah gitu ekspor malah di saat COVID gitu ya, di saat COVID ekspor malah naiknya gila-gilaan. Ini gue akui, yang dulu cuma sekitar 2 kontainer sekali jalan bisa 7 kontainer terus. Makanya kalau di saat COVID orang bilang susah, gue nggak tahu ya kenapa saat COVID gue tuh malah enak. Maaf nih ya buat teman-teman yang mungkin nggak setuju, tapi di bisnis gue ekspor malah grow luar biasa, naiknya itu berkali-kali lipat. Sampai akhirnya di 2020 gue Agustus ya, itu gue beli Mercy C200 yang baru, yang facelift, itu harganya 1 miliar ya. Jadi itu gue beli cash, bener-bener kayak wah lagi lumayan lah, namanya anak muda ya. Dan gue dapat beberapa project untuk logistik besar, kayak ngirim masker dari antar kota, antar pulau. Wah hari itu tuh bener-bener kayak gue udah punya ekosistemnya, jadi bisnis tuh jadi kayak kok enak gitu. Jadi akhirnya gue beli Mercy. Terus udah gitu 2020 Desember, di saat orang lagi ngehipnya kripto gitu ya, saham bla bla bla, gue tetap fokus nih di ekspor, bahkan malah bukannya turun malah tetap naik. Dan akhirnya gue beli Pajero. Jadi Pajero itu gue jual Mazda 2 yang second, yang 2019 gue beli, gue ganti Pajero. Jadi punya Pajero tuh, jadi gue punya 2, Mercy apa Pajero. Terus udah gitu udah, abis itu gue gak punya apa-apa lagi karena gue cukup gitu. Mercy juga gak kepake, bahkan itu Mercy juga mulus banget lah, 1 tahun tuh cuma sekitar 6.000 kilo kalau gak salah. Terus udah gitu di tahun 2021, jadi kayak 2021 Juni, dari Desember 2020 ke Juni itu kan waktu 6 bulan itu gue gak belanja, gue gak punya kendaraan lagi. Dan akhirnya 2021 Juni gue beli Porsche Cayman. Itu barangnya juga unik, antik, kilometer kecil, dan gue beli second nih. Itu harganya kurang lebih 1,3 miliar cash, bener-bener nggak pakai kredit. Jadi semua mobil yang gue beli itu cash. Mobil itu gue beli Juni, gue pakai di bulan Oktober 2021. Akhirnya gue memutuskan untuk naik level, beli Ferrari 458 Italia. Jadi ini barang rare, warna putih. 2021 Desember gue beli Lamborghini Superleggera. Jadi itu barang tuh rare banget, cuma ada 3 di Indonesia akhirnya beli. Jadi 2021 tuh memang boros, tapi gue tuh orang yang bukan kayak ada uang langsung spending, tapi memang benar-benar growth, ekspornya juga naik banget. Dan gue juga saat ini berprofesi bukan jadi sebagai eksportir doang, tapi gue juga sebagai investor. Jadi kalau teman-teman yang bingung kayak emang Julio invest apa sih? Gue invest banyak banget project di ekspor, project ekspor. Misalnya contoh, ada pabrik yang saat ini lagi butuh dana, terus butuh dimodalin, kita modalin yang memang orientasinya ekspor. Nggak cuma untuk pabrik-pabrik dan desa, tapi gue juga buka kesempatan buat teman-teman bisa ekspor. Yang misalnya contoh punya project bagus, tapi nggak punya modal, mereka bisa datang ke gue. Dan banyak banget teman-teman bisa ekspor yang akhirnya kita sudah support dana, modal, bisnis barang, dan semuanya grow. Sampai akhirnya ada yang pernah kirim 30 kontainer sebulan, 35 kontainer sebulan. Jadi gue ini sebagai, ya boleh disebut sebagai mentor ya, untuk ngebantuin bisnisnya grow. Tapi di satu sisi gue juga bisa ngebantuin modal buat teman-teman yang memang punya project bagus. Jadi kalau teman-teman yang berpikir kayak Julio dapat duitnya dari mana sih, disinilah gue jelasin gue dapat uang. Jadi gue punya logistik, jelas di situ dapat uang, karena nggak mungkin dong kalau misalnya bisnis nggak ada uang kan, bukan yayasan. Gue ngebantuin desa, gue ngebantuin ini ya, meskipun untungnya nggak banyak, tapi orientasi gue dari ngebangun ekosistem bukan jadi kaya, tapi benar-benar buat ngebantu orang lain. Ini tuh cuma sekedar bonus dan berkat aja. Kalau kalian punya persepsi kayak gini, dimana ketika bisnis itu untuk bantu orang, entah kenapa Tuhan yang Maha Luas ini akan kasih rezeki buat kalian, dan Tuhan akan kasih hal-hal yang kalian pengen impikan gitu loh, daripada kalian kejar uang
terus kalian pengen achieve sesuatu kok nggak dapat, kok orang lain yang dapat. Sebenarnya ketika lu nggak ngejar sesuatu, malah itu semuanya akan dikasih ke lu. Dan itu yang gue rasakan ketika gue nggak ngejar harus punya ini, harus punya mobil sport, supercar, Lamborghini, Ferrari, punya rumah bagus. Gue nggak kejar itu lagi. Tapi yang gue bangun adalah saat ini gimana lewat hidup gue bisa ngebantu banyak orang. Lewat rezeki yang gue punya, gue bisa bantu teman-teman permodalan. Lewat hal yang gue punya, gue bisa berkatin orang dan bisa bikin orang yang dulunya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Itu yang akhirnya gue bangun. Cuman mungkin ada orang yang di komentar akan bilang kayak, itu ngomong ya sendiri. Ya terserah, tapi di video kali ini bukan bermaksud sombong, tapi gue bener-bener bilang ke kalian bahwa gue tuh ngerintis dari awal, dari nggak punya apa-apa, dari jualan arang, beli dari pasar, terus bakar, terus jual ke tukang sate, jual ke restoran, sampai akhirnya naik level ke pabrik, terus punya mobil, terus kejual karena ketipu dan lain-lain. Itu tuh bener-bener mulai dari awal. Nanti gue bakalan jelasin lagi ekosistem apa sih yang gue bangun satu persatu supaya kalian nggak bilangnya apa ya, nggak curigaan gitu loh. Maksudnya apa sih yang Julio kerjain bener-bener. Nanti gue akan bahas di video yang lain spesifik tentang apa yang gue bakalan kerjain dan apa yang sudah kerjakan. Nah ini sebenarnya video ini gue kasih ke teman-teman supaya dia jadi motivasi. Kalau orang biasa, kalau orang yang mungkin dipandang sebelah mata sama orang lain pun bisa kok untuk punya masa depan yang baik, bisa kok untuk punya mimpi yang kalian impikan yang mungkin setinggi langit, itu pun achieve kok, itu bakalan kesampaian kok. Itulah kurang lebih di video kali ini. Semoga video ini jadi motivasi, bukan jadi video sombong, dan bisa kasih semangat buat teman-teman semua yang lagi berjuang kayak gua dulu di awal. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel Julio Ekspor supaya channel ini bisa grow dan ngomongin seputar ekspor di Indonesia. See you on the next video. Bye bye.